segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Tanpa disadari, spare part dan onderdil motor atau mesin milik kita diproduksi oleh lokal. Salah satunya diproduksi di Sidoarjo, tepatnya di Desa Ngingas, Kecamatan Waru. Di sana, banyak pelaku usaha yang memproduksi banyak macam alat logam. Atika Ansar, Suara Sidoarjo yang bercerita. Mungkin banyak yang belum tahu spare part mesin, motor, alat pertanian, tiang PJU, bahkan onderdil pabrik dibuat di Sidoarjo. Sahabat, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Sidoarjo sudah lama jadi sentra industri logam. Lebih dari 300 warganya punya usaha logam. Jadi, pantaslah dinamakan Kampung Logam. Ada yang bilang juga awalnya dari Dusun Pandean. Pandean berasal dari kata pande besi. Gofur, salah satu pemilik usaha logam di Ngingas bilang usaha ini sudah lama, turunan dari orang tuanya. Dari orang tua. Alat pertanian, Mbak? Iya. Oh iya. Terus cetok, iya. Kalau ini kan dari turun menurun, dari orang tua, dari mbak-mbak dulu itu sudah bikin alat pertanian. Jadi sayang kalau ditinggalkan gitu. Hasil produksi usaha logam Ngingas banyak macamnya. Spare part motor, mesin, alat pertanian, sampai onderdil pabrik. Seperti yang diceritakan Haji Muhammad Solihin, salah satu pemilik usaha logam di Ngingas. Ini produksi alat-alat pertanian dikirim ke pabrik PT Yanmar. Dan sebagian ada juga alat-alat spare part mobil itu dikelilingkan ke seluruh wilayah Jawa Timur. Diambil orang-orang kelilingan, ngambil yang spare part mobilnya ya. Karena ini khusus melayani Yanmar. Jadi nggak ada keluar. Istilahnya kontrak dengan pabrik. Produk dari Kampung Logam Ngingas sudah diakui kualitasnya. Seperti dikatakan oleh pemilik usaha, beberapa bahkan sudah dipesan oleh pabrik perakitan mesin pertanian. Saya Atika Amzar. Banyak destinasi wisata baru yang muncul di Kabupaten Blitar. Salah satunya wisata Kampung 1001. Dengan tiket masuk yang sangat murah, Anda bisa menikmati berbagai spot menarik yang bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga. Kita dengarkan cerita Oza Ahmad, Bersada Blitar. Sahabat, belakangan banyak destinasi wisata di Blitar yang terus-menerus bermunculan. Belum lama ini muncul satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Terletak di Desa Sawantar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ini, bagian depan terdapat tulisan Blitar Edukasi dan Wisata Kampung 1001. Dengan harga tiket Rp5.000 per orang, Anda akan mendapatkan voucher es krim sebesar Rp2.000 yang bisa ditukarkan di dalam. Begitu masuk, tampak beberapa gazebo dari kayu dengan beberapa bentuk dan ukuran yang berbeda. Selain itu, kolam renang dengan atap paranet untuk anak juga tersedia dengan ukuran yang lumayan cukup besar. Dan tentunya, sahabat, ini juga bisa lebih teduh ketika siang hari. Uniknya, di sekitar kolam terdapat semacam sungai kecil yang melewati sekitaran gazebo dengan warna-warni bunga yang cantik. Sehingga selain bisa berenang di kolam utama, sahabat yang didominasi anak-anak ini bisa menyusuri sungai buatan tersebut. Pada bagian belakang tempat ini terdapat banyak pohon jambu. Konon, kawasan ini dulu rupanya adalah sebuah kebun jambu air
yang kemudian diubah fungsinya sebagai tempat wisata yang kini bernama Wisata Kampung 1001. Lokasi wisata Kampung 1001 ini terletak di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Sebenarnya tidak terlalu jauh dari Candi Sawentar yang sudah cukup populer. Dari Blitar, Anda bisa melalui Jalan Kalimantan, kemudian belok ke Jalan Madura. Ikuti jalan terus sampai di perempatan lampu merah Sambong Sawentar. Ambil arah utara sampai SDN Sawentar 1, ambil ke arah timur. Nanti wisata Kampung 1001 ini terletak di sebelah selatan sekitar 100 meter setelah perempatan. Nah, jangan lupa ya untuk mampir ke wisata Kampung 1001. Selanjutnya kita ke Kota Blitar. Terdapat satu tradisi lokal yang pantang ditinggalkan meski zaman terus berkembang. Bedah sumber namanya. Menjadi upaya untuk menjaga sumber air di Kota Blitar tetap bisa mengairi dan mencukupi kebutuhan air warga setempat. Kirana Nisa, Mahardika, Kota Blitar. Sahabat, Indonesia memiliki ragam budaya dan tradisi yang berbeda-beda setiap daerah. Tradisi lokal menjadi warisan luhur yang pantang ditinggalkan meski kemajuan zaman terus berkembang. Di Kota Blitar terdapat satu tradisi lokal yang hingga kini masih dilestarikan oleh warga setempat, yaitu bedah sumber. Selain untuk menjaga budaya dan tradisi, bedah sumber menjadi upaya untuk menjaga sumber air yang ada di Kota Blitar agar tetap bisa mengairi serta mencukupi kebutuhan air warga setempat. Bedah sumber terakhir kali dilaksanakan 24 September 2020 di Sumber Sri Tanjung Babonjol, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo. Melibatkan unsur pemerintah mulai dari camat, lurah, dan kepala dinas terkait, tokoh agama, budayawan, sesepuh, dan warga setempat. Rangkaian kegiatannya kental akan nuansa budaya. Dimulai dengan mocopatan atau serangkaian tembang doa Jawa yang di dalamnya berisikan doa dan harapan-harapan baik. Sehingga pelaksanaannya juga melibatkan pelaku seni, penabuh gamelan, dan sinden. Penyampaian doa juga dilakukan secara Islam. Tidak jarang kegiatan ini menghadirkan grup sholawatan. Tidak hanya itu sahabat, warga yang melaksanakan tradisi bedah sumber wajib hukumnya menyiapkan hidangan lokal untuk selamatan atau kenduri, misalnya tumpeng kuning, ingkung ayam, urap-urap, dan lainnya. Setelah doa bersama, seluruh undangan dan warga yang hadir makan bersama dengan harapan bisa mendapat keberkahan dari tradisi bedah sumber. Bedah sumber menjadi salah satu warisan lokal Kota Blitar yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi paket wisata budaya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Blitar memberikan dukungan dan fasilitas penuh. Triiman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjelaskan, kegiatan bedah sumber diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk melanjutkan dengan membuat bentuk-bentuk kegiatan yang bisa menjadi tujuan wisatawan dengan adanya paket wisata budaya. Setiap tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar memfasilitasi kegiatan bedah sumber sebanyak 3 kali di masing-masing kecamatan. Jika tiap kelurahan yang memiliki sumber air mengagendakan kegiatan serupa, maka ke depan Kota Blitar memiliki kegiatan bedah sumber yang dapat diagendakan menjadi kalender budaya dan wisata dengan harapan mendatangkan wisatawan ke Kota Blitar. Dengan pelaksanaan kegiatan bedah sumber ini, maka harapan dan doa kami, karena sumber ini tidak hanya terletak pada wilayah daerah sini, tapi juga tergantung pada wilayah di atasnya, maka diharapkan semua warga, terutama warga yang di atas sumber ini, tetap ikut memelihara lingkungan, memelihara alam, sehingga sumber dan mata air ini bisa tetap lancar dan bersih. Kemudian warga di sekitar juga demikian, memelihara tempat sumber. Nah sahabat, jika Anda tertarik mengikuti rangkaian bedah sumber di Kota Blitar, Anda bisa lihat jadwalnya di website visitblitar.com. Dan jangan lupa ya, sekalian mampir di beberapa destinasi wisata Kota Blitar. Bisa ke Makam Bung Karno, Istana Gebang, dan masih banyak lainnya. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar untuk Potret Jawa Timur.
Nganjuk terdapat sebuah pabrik peninggalan Belanda yang saat ini menjadi spot menarik untuk bersuah foto. Bahkan, pabrik tua ini mendapat sebutan sebagai Van de Bosnya Nganjuk. Dulu dikenal sebagai gudang tembakau yang saat ini sudah mulai ditumbuhi lumut dan menjadi sangat eksotik. Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk yang bercerita. Pabrik peninggalan Belanda di Desa Kandek, Desa Waung Baron, tinggal menyisakan tembok sekeliling yang sepintas mirip pagar atau benteng. Kondisi tersebut justru menarik minat muda-mudi untuk bersuah foto di tempat tersebut. Mereka menjuluki sebagai Van de Bosnya Nganjuk. Bangunan setinggi lebih dari 10 meter terlihat menjulang dari kejauhan, terletak di dekat perkampungan warga. Bangunan yang dulu konon merupakan gudang tembakau atau pabrik tembakau yang memang tidak bisa menutupi usianya yang tua. Di banyak bagian bangunan plasternya sudah mengelupas dan menyisakan tumpukan batu bata berwarna merah tua yang berderet rapi. Sebagian ditumbuhi lumut yang mengering hingga berwarna kecoklatan. Najwa Ismi Nur Azizah, 21 tahun, yang datang ke tempat tersebut setelah diberitahu temannya dan kali pertama melihat foto bangun pabrik yang tinggal menyisakan temboknya itu, dirinya langsung tertarik. Bersama fotografer kenalannya, Najwa langsung membuat konten di tempat tersebut. Tidak sekedar foto, dia juga membuat video bersama temannya yang kemudian diunggah di media sosial Instagram. Dirinya sempat tidak percaya karena tidak ada lagi wujud pabrik di tempat tersebut. Atap dan beberapa bangunannya sudah tidak ada, hanya menyisakan tembok sekeliling. Meskipun sudah mengeksplorasi berbagai sudut bangunan tua, Najwa tidak tahu riwayat bangunan tersebut, termasuk apakah pabrik peninggalan Belanda dulunya merupakan pabrik tembakau, pabrik gula, atau peruntukan lainnya. Selain dirinya, banyak muda-mudi Nganjuk lain yang memilih bersuah foto dan membuat konten di tempat tersebut. Gambar genteng bangunan tua dari berbagai angle bertebaran di beberapa platform di media sosial, terutama di Facebook dan Instagram. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Jalan-jalan ke suatu wilayah tidak lengkap tanpa mencicipi jajanan khasnya. Seperti di Tulungagung, ada jajanan yang bernama geti. Dibuat dari bahan dasar kacang tanah, wijen, dan gula merah. Cocok sebagai buah tangan setelah berkunjung ke Tulungagung. Kita dengarkan ceritanya dari sahabat RGR Tulungagung. Kalau Anda sedang berkunjung ke wilayah Tulungagung, kira-kira buah tangan apa ya yang cocok dibawa pulang untuk keluarga dan teman? Selain ayam lodo, ada pilihan khas Tulungagung yang bisa dibawa pulang, namanya geti. Geti ini adalah jajanan khas dari Tulungagung. Geti ini mirip sekali dengan camilan enting-enting, tapi beda dalam rasa dan penampilannya. Geti terbuat dari kacang tanah, wijen, dan gula merah. Cara membuatnya, kacang tanah dan wijen dimasukkan ke dalam larutan gula merah dan dimasak hingga kering, dan pas lagi panas dicetak, dipotong sesuai selera. Baru geti ini dikemas dalam kemasan plastik kecil-kecil. Soal rasa, geti tidak kalah dengan jenis camilan lainnya. Rasa geti tidak terlalu manis seperti enting-enting karena campuran gulanya tidak sebanyak enting-enting. Sesuai dengan tuntutan pasar, para pengrajin geti membuat varian baru geti. Ada 3 jenis pilihan geti, yaitu geti wijen, geti kacang tanah, dan campuran dari keduanya. Penasaran? Tidak ada salahnya untuk mencoba. Selain terkenal dengan pisang, di Lumajang ada satu olahan kopi yang khas dan memiliki banyak khasiat. Kopi jambe namanya. Kenapa disebut demikian? Karena kopi ini memiliki campuran berupa buah pinang atau biasa disebut jambe. Untuk menutup edisi kali ini, kita dengarkan cerita dari Ajeng Prawistri, Suara Lumajang. Saat ini sudah terdapat banyak jenis kopi yang mulai merambah di berbagai daerah untuk dinikmati masyarakat. Salah satunya di Dusun Plambang, Desa Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Ada salah satu olahan kopi yang khas dengan dicampuri jambe atau buah pinang yang menambah cita rasa khas pada kopi. Kopi jambe namanya. Dian Nurwisuda Kurniawan Hadi Pramujo, Camat Pasru Jambe menjelaskan bahwa tidak hanya nikmat,
Kopi Jambe juga memiliki berbagai khasiat yang baik bagi tubuh. Di antaranya, dapat menyembuhkan penyakit lambung, kelebihan gula darah, hipertensi, menurunkan kolesterol, mengatasi ambeien, dan meningkatkan vitalitas bagi pria. Ia menjelaskan, untuk pemasaran kopi khas Pasur Jambe itu sudah merambah keluar kota, seperti Jember, Malang, dan Surabaya. Sementara itu Fatoni, Ketua Kelompok Sido Makmur menjelaskan, kopi Jambe menggunakan kopi petik merah dan dalam proses setelah penggilingan dijemur di dalam greenhouse sehingga menghasilkan kualitas rasa yang premium. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.